Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan bapak-bapak yang semoga Allah berkahi. Tentunya kita manusia memahami betul bahwasanya kita senantiasa mencintai kematian, karena kematian itu merupakan pintu. Kematian itu merupakan gerbang yang akan mempertemukan kita dengan alam barzah dan alam akhirat kita. Dan tidak ada yang kita inginkan dalam setiap kehidupan ini kecuali adalah kita mendapatkan surganya Allah pada kehidupan di akhirat. Karena puncak tertinggi karir kita bukan ketika kita menjadi presidir, bukan ketika kita menjadi komisaris, tapi puncak tertinggi karir kita di hadapan Allah yaitu adalah ketika kita menjadi penduduk surga di muara kehidupan kita yang panjang ketika nanti sampai di akhirat. Orang itu kalau dia sukses dalam urusan dunia, tidak ada artinya kalau kesuksesan di dunia itu berujung pahit dengan neraka. Tetapi sebaliknya, perjalanan kita yang berat, karir kita yang berantakan, tetapi kalau bermuara kepada surga, maka sesungguhnya semua kepedihan yang pernah kita rasakan maka akan hilang seketika ketika kita mendapatkan surga. Makanya Rasulullah pernah mengatakan betapa besarnya kenikmatan surga dan betapa pedihnya neraka, supaya memberikan gambaran kepada kita bahwasanya mengingat surga itu adalah kekuatan di tengah tenaga yang kita berikan dalam penghambaan kita kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam riwayat Muslim berkata, manusia nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar semacam ini, ada dua orang yang akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya, dia sukses, dia bahagia, dan jarang sekali dia mendapatkan kesedihan dan tidak pernah mendapatkan penderitaan kecuali sebentar. Semua kebahagiaan yang pernah dia dapatkan akhirnya menyebabkan dia kufur kepada Allah dan dia nanti menjadi penduduk neraka. Dan yang kedua yang dipanggil oleh Allah, orang yang di dalam hidupnya itu berat. Ujiannya datang bertubi-tubi. Penderitaan yang dia rasakan itu susah dan berat. Tetapi dia tetap beriman kepada Allah. Dia yakin kepada janjinya Allah. Ketika dua orang ini nanti dihadapkan kepada Allah, maka yang pertama kali Allah akan ajak bicara adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Bahagia terus dia. Tetapi dia kufur sama Allah. Allah ambil dia, Allah celupkan ia ke dalam neraka. Satu celupan tok, tidak lama-lama. Fayasbagu finnari sabghah. Allah masukkan ia ke neraka. Satu celupan tok. Lalu Allah hadapkan dia. Allah tanya kepada dia, innaka min rajulin, kamu ini adalah laki-laki yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Semua dosa, semua kemaksiatan, apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu pikir kamu inginkan, kamu dapatin. Kamu tidak pernah kecewa, kamu tidak pernah menderita, jarang sedih dan jarang kemudian mendapatkan sakit dalam hidupmu. Tapi kamu nanti akan menjadi penduduk neraka. Dan kamu nanti kekal selama-lamanya. Dan baru saja aku celup kamu ke dalam neraka. Satu celupan tok. Padahal nanti kamu kekal di dalam neraka. Kemudian Allah menutup dialog itu dengan berkata, hal marorta min na'imin qattun. Semua kebahagiaan yang pernah kamu dapatkan ketika di dunia, masih terasa enggak setelah aku celupkan kamu ke dalam neraka? Sisa-sisa kenikmatan hidupmu di dunia, bahagiamu, hartamu, ketika kamu gunakan untuk bermaksiat kepada diriku masih nyisa enggak? Setelah aku celup kamu ke dalam neraka satu celupan, walaupun nanti kamu kekal di dalam neraka itu. Maka orang itu berkata kepada Allah, ma marartu min na'imin qattun. Ya Allah, aku enggak ngerti artinya kenikmatan dan kebahagiaan itu apa. Karena yang aku rasakan dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, yang aku rasakan rasa perih dan rasa pedih setelah engkau celupkan aku di dalam neraka. Seakan-akan orang itu ngomong ke kita, sebahagia apapun orang kalau bermaksiat, melakukan dosa, hari ini tertawa, lepas, sukacita,
Tetapi setelah dia dicelupkan ke dalam neraka, satu celupan neraka itu menghapuskan jutaan kesenangan yang pernah diraih olehnya ketika dulu bermaksiat kepada Allah, hilang. Tidak ada sedikit pun yang tersisa kalau orang sudah dicelup di dalam neraka. Yang kedua, orang yang paling susah hidupnya. Hidupnya penuh dengan air mata, kesedihan, susah bangun malam, melakukan ketaatan, sabar, nyarikan rezeki, semuanya dia lakukan dan dia selalu mendapatkan berbagai macam ujian. Bahkan dikatakan oleh Nabi, tidak ada orang yang paling menderita imannya kecuali dia yang paling menderita setelah para nabi dan para rasul. Maka orang itu kemudian diambil oleh Allah dan orang ini penduduk surga. Dicelup ia ke dalam surga. Fayasbagu fil jannah sablah. Allah masukkan ia ke surga, satu celupan tok. Kemudian dinaikkan lagi oleh Allah. Lalu Allah tanya kepada dia, kamu adalah orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita dalam hidupnya. Orang yang ketika menjalankan ketaatan kepadaku penuh dengan rasa ujian yang kamu dapatkan. Tetapi kamu penduduk surga. Dan baru saja aku celupkan ke dalam surga, satu celupan tok. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Lalu Allah menutup dengan pertanyaan, hal mararta min bu'sin syai'an. Apakah kamu masih merasakan beratnya ujian dan penderitaan ketika kamu hidup di dunia taat kepadaku, mengikuti perintahku, bangun tengah malam, taat kepada keluargamu, sabar kepada anakmu, mencarikan rezeki, merelakan semua keinginan dirimu ketika di dunia. Maka setelah kucelupkan kamu ke dalam surga, masih terasa ataukah tidak? Orang itu lalu berkata, mamaratu min bu'sin syai'an. Dia tersenyum, dia berkata, aku tidak tahu ya Allah, apa itu artinya kesedihan, karena ujung rambutku sampai ujung jempol kakiku, tidak ada yang aku rasakan kecuali kebahagiaan. Seakan-akan orang itu ngomong ke kita, kalau kita menderita gitu hidupnya di dunia, mendapatkan berbagai macam ujian ketika beriman sama Allah. Satu celupan tok. Kalaupun Allah ngasih surga kita itu tidak selama-lamanya. Kalaupun Allah ngasih kita surga itu 1 menit doang, itu sudah cukup untuk menghilangkan semua penderitaan yang pernah kita rasakan di dunia. Itulah surga. Makanya dibalik semua yang kita rasakan berat itu, tidak ada yang menjadi obat penawarnya kecuali surga. Wanita yang tidak ingat kepada surga, tidak akan tulus dia berbakti sama suaminya. Seorang suami ketika tidak ingat kepada surga akan lupa betapa beratnya dia harus mengantarkan keluarganya kepada surganya Allah. Seorang bapak kalau tidak ingat betapa manisnya surga, tidak akan kuat dia ketika harus membawa anak-anak dan keturunannya menuju kepada ridhanya Allah. Seorang pekerja kalau tidak ingat surga, tidak akan kuat dia. Kalau kemudian dia setiap waktunya harus memilih mana yang haram dan mana yang syubhat, supaya dia tidak berani untuk mengambil yang haram. Karena disitulah kita paham, mengingat surga itu kekuatan. Mengingat surga itu obat penawar bagi mereka yang beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita lagi kesel, lagi merasakan berat dalam ibadah kita, bayangkan gemericik air di surga. Semakin tinggi kita membayangkan surga, semakin rendah nilai dunia. Tapi semakin kita tinggi membayangkan kesempurnaan hidup di dunia, semakin rendah kita akan merenungkan tentang surga. Karena sesungguhnya tidak ada obat dalam perjalanan berat hidup kita kecuali adalah surganya Allah.